Hai guys, ketemu lagi di channel Joystick Nyangkut. Nah, di sini aku mau bagi tips and tricks bagaimana cara mendapatkan spark di game Black Myth Wukong dengan cara cepat. Nah, sini kita mulai di mana kita bisa panennya di rock di chapter 2 dan chapter 4. Nah, untuk yang ini aku akan bagi tips yang di chapter 2 di rock Crash Flat ya. Nah, di sini apa yang kita butuhkan yaitu Curious-nya itu adalah jimat yang akan kita gunakan untuk mempercepat panen sparknya. Nah, di sini di Wukongku sendiri aku sudah circle yang kedua, jadi sudah begitu lengkap. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada spark. Spark ini nanti akan berguna untuk meningkatkan skill kita di game ini. Nah, untuk yang sekarang ini aku sudah lengkap karena aku sudah menamatkan yang circle yang pertama, dan ini aku lanjut ke yang kedua untuk mengkomplitkan semuanya. Nah, di sini aku fullin di martial art untuk di awal-awal. Nanti spark ini akan membantu kita untuk mengalahkan semua raja-rajanya. Nah, kita lanjut. Yang kita butuhkan itu adalah Curious Gold Flora Hairpin. Nah, ini dia Gold Flora Hairpin 2. Aku sudah punya 2 karena aku sudah repeat ke yang kedua game ini. Jadi aku dapat 2 Gold Flora Hairpin. Nah, di mana kita bisa dapatkan Gold Flora Hairpin ini? Kita bisa dapatkannya di misi Man in Stone di chapter 2. Nah, di chapter 2 itu ada misi Man in Stone namanya. Nah, kita selesaikan misi itu. Nanti begitu kita selesaikan misi itu, kita bisa dapatkan si Gold Flora Hairpin ini. Nah, ini akan membantu kita mempercepat dan menggandakan will kita, sehingga begitu will penuh kita dapat spark lebih cepat gitu. Nah, aku akan tunjukkan di mana sih posisinya si Man in Stone ini. Kita lanjut. Oke, kita mulai. Lokasinya tuh ada di Yellowwind Ridge. Nah, ini dia chapter 2, Flight Cliff, terus Rockless Flat. Nah, disinilah dia tempat si Man in Stone itu berada. Nah, aku tunjukin sekarang. Kita cari posisinya di mana lebih tepatnya. Mulai kita jalan masuk ke sana. Terus abaikan saja musuhnya. Kita jalan. Man in Stone ini ada di bawah. Untuk menyelesaikan misi ini kita harus ke sini dulu, terus cari Mother in Stone-nya. Begitu kita udah mengalahkan si Mother in Stone, baru kita bisa ke sini deliver apa yang diminta sama Man in Stone. Kemudian setelah kita ngalahin dia, baru kita bisa purchase sesuatu di dia. Nah, karena dia menjual si Gold Flora Hairpin ini. Nah, gitu lihat. Nah, itulah dia Gold Flora Hairpin. Begitu kita selesai misi, kita bisa beli di dia si Gold Flora Hairpin ini. Nanti ini akan membantu kita untuk mempercepat, meningkatkan will kita sehingga bisa dapat spark lebih cepat. Oke, kita kembali ke shrine-nya. Kita mulai memanennya sekarang. Nah, berikut cara memanennya ya. Pertama, kita habisi dulu musuh yang dekat sini, manusia batu ini. Kenapa di sini? Karena di sini memang tingkat musuhnya lebih cepat dan lebih tinggi nilainya. Jadi kita bisa mendapatkan will banyak di sini. Setelah berhasil mengalahkan satu, kita lanjut ke si manusia landak ini. Nah, nilai musuhnya tinggi-tinggi di sini nih. Kita muncul smash. Nah, udah dapat satu spark. Kemudian lanjut lagi si landak yang satunya. Hancurkan dia. Smash, hancur. Lanjut ke bagian berikutnya. Manusia batu ini. Habiskan ya. Lanjut ke manusia batu berikutnya. Jangan isi ampun. Terus ke si landak. Smash. Nah, kita lagi cari balik ke sana. Di atas ada yang kecil, kita ambil aja. Terus cari si landak yang tadi. Mana dia landak yang tadi? Ah, ini dia. Smash dia.
Oke, simpan. Ya ampun. Ya. Nah, kita repeat balik lagi ke shrine. Repeat hal ini terus minimal 4 atau 5 kali kalau kalian butuh wheel. Seberapapun butuhnya wheel kalian nanti. Seberapapun kalian butuh spark nantinya. Repeat hal ini berulang kali. Balik lagi ke shrine, terus kita rest. Kita ulangi lagi yang kedua. Kita cari ulangi sama, masih dengan cara yang sama. Hancurkan dulu yang satu. Ikuti saja polanya. Kemudian hancurkan si landa. Lanjut. Ini kebetulan gini martial art tuh sudah penuh, jadi dia cepet gininya ngebunuhnya. Kemudian kita cari si manusia batu lagi. Terus hancurkan manusia batu yang satunya. Nah, ini aku terus lakukan berulang-ulang kali ketika levelku masih kecil ya. Kita masih level Wukong masih rendah banget. Karena apa? Karena di level 2 sampai di chapter 2 sama chapter 3 itu bosnya lumayan susah ya. Jadi kita harus benar-benar kumpulin sparknya supaya kita punya skill yang lebih hebat gitu, supaya bisa ngalahin si bos-bosnya. Karena kalau nggak gitu akan susah untuk ngalahin bosnya. Jadi cara ini memang cara bodoh-bodohannya untuk mempercepat aja kita dapat si sparknya ini. Jadi jadinya akan lebih gampang untuk ngalahin raja-raja di chapter 2 ini. Chapter 2 ini lumayan susah loh raja-raja. Ya. Balik lagi ke shrine. Repeat lagi. Lakukan itu berulang kali seberapapun kalian butuhnya untuk ningkatin spark. Ini aku udah 3 kali berarti ya, 3 putaran aku lakuin. Kita ulangi lagi. Terus si batu, hancurkan landa. Ya, lakukan ini ketika sedang moodnya bagus, jadi enak aja ngajarin itu, walaupun agak monoton kegiatannya. Bantu cepat skill ya, meningkatkan skillnya si Wukong kita. Dapat lagi spark. Si gold flora hairpin itu benar-benar berfungsi banget. Jadi kalau bisa dapetin itu dulu, baru mulai cara ini. Bisa lagi. Terus nes. Balik lagi ke tempat tadi. Habiskan. Wah, yang lawan. Yang lawan. Oke. Kasih. Hajar. Oke. Ups, ada iklan. Ya, kita balik ke shrine lagi. Rest. Nah, itulah tips and tricksnya tadi untuk ningkatin si spark atau wheel. Nah, begitu kita dapat spark, fokuskan dia di
martial artnya. Jadi usahakan penuhin di martial artnya. Kemudian kalau udah ada lebih, fokus di survivalnya, terutama yang critical hitnya sama defense. Jadi itu akan ngebantu skill si Wukong kalian jadi lebih bagus dan bisa lebih gampang ngalahin raja-rajanya. Oke deh, sekian tips and trik dari aku. Sampai jumpa lagi nextnya di yang berikutnya.